Shalom semua, apa kabarnya? Salam sehat. Kita lihat rambut sudah mulai panjang. Itu artinya panjang sabarnya Tuhan memang seberbanding lurus dengan rambut-rambut kita semua ya. Senyum semakin lebar ya, seperti itulah lebarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah lama kita tidak bersua, kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat. Kali ini hostnya saya tackle. Saya ganti sekarang hostnya. Dia harus menggantikan peran saya sebagai narasumber kali ini. Terima kasih, Pendeta Kris Pasuhuk. Bahkan kita semua boleh berkumpul sore hari ini, walaupun dengan keterbatasan. Biasanya kalau saudara lihat di layar, ada banyak sekali ya, ranger-ranger yang hadir, tapi kali ini 4 orang saja. Di mana ada 1-2 orang berkumpul, kita yakin Tuhan itu hadir. Kita minta Pendeta Kris Pasuhuk untuk memulaikan sesi pembahasan sekolah sahabat dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai segala pikiran dan perkataan kami, sehingga segala sesuatunya terarah sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari pada pekan ini, dan jadi berkat bagi kami, khususnya bagi para pendengar dan yang akan menyaksikan akan tayangan ini. Tuhan, terima kasih, biarlah kami merasakan berkat dalam diskusi ini, merasakan sukacita, kebahagiaan, oleh karena kami dapat mengenal Tuhan melalui belajar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Kris. Saudara-saudara, pemirsa di mana saja berada, kita sudah ada di pelajaran yang ke-10 dari pelajaran sekolah sahabat 1 triwulan ini. Dan pelajaran ke-10 ini judulnya Alkitab sebagai Sejarah. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayatnya yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Well, kita akan banyak sekali ngomongin tentang sejarah, tapi jangan khawatir. Walaupun kita ngomongin sejarah, tapi kita juga akan dikuatkan karena fakta-fakta sejarah ini akan menguatkan iman kita semua. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sejarah di dalam Alkitab itu tersusun sangat, apa ya istilahnya, sangat lempeng ya. Bahasa apa yang bagus ini sangat lempeng ya? Sangat nyata. Dan kita semua melihat dan menyaksikan mulai dari kejadian waktu kita buka, sejarah dunia ini dimulaikan, sampai di akhir kitab Wahyu, sejarah akhir dari dunia ini. Jadi Alkitab secara tidak langsung memuat fakta sejarah dari manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman kita akan membahas banyak sekali fakta-fakta sejarah yang kita pelajari di dunia ini. Dan yang berita baiknya adalah semua fakta-fakta sejarah yang kita pelajari di dunia ini ternyata mendukung apa yang Alkitab tuliskan. Gitu. Jadi narasi sejarah dunia mendukung narasi sejarah yang ada di Alkitab. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung ke Pendeta Kris Pasuhuk. Oke, Pendeta Kris. Ya, Sudah siap Pendeta Kris? Dengan kehendak Tuhan lah jadi. Wah, haleluya, haleluya. Oke, Pendeta Kris. Bagaimana? Kita tahu fakta di dalam Alkitab ya. Ya. Narasi sejarah yang menyatakan kepada kita bahwa kerajaan Israel itu mencapai puncak keemasan di zamannya Daud dan Salomo. Ya, betul. Oke. Tapi banyak orang yang mengklaim, saya juga tidak tahu atas dasar apa, yang mengatakan bahwa sebetulnya eksistensi keluarga Daud dan Salomo ini nggak ada. Nah, kalau eksistensi keluarga Daud dan Salomo ini nggak ada, itu berarti tidak ada zaman keemasan dalam sejarah bangsa Israel. Nah, kalau eksistensi kerajaan Daud dan keluarga Daud sebagai raja dan Salomo ini nggak ada, itu berarti Matius 1 ayat 1 ini juga patut patut dicurigai nih. Jadi, karena Yesus adalah keturunan Daud. Nah, Pendeta Kris, silakan. Ya, jadi bicara tentang Daud, Salomo, dan kerajaan, itu adalah tokoh besar di dalam sejarah Israel. Kalau ada yang meragukan tentang eksistensi akan kerajaan ini atau ketokohan dari Daud dan Salomo, maka saya katakan bahwa mereka sedang berlawanan dengan bangsa yang besar, yaitu Israel. Karena orang Israel sangat bisa dikatakan nama besar ini Daud Salomo di dalam kepemimpinan kerajaan itu sangat tercatat di dalam sejarah.
Kalau begitu bisa saya katakan bahwa eksistensi Israel sampai sekarang ini tidak lepas dari peran Daud dan Salomo begitu. Ya, betul. Apa yang terjadi dalam dunia arkeologi, penemuan-penemuan kota-kota di Israel sampai modern ini, tidak ada yang bisa menyangkal tentang bagaimana peran besar dari Daud dan Salomo. Jadi fakta atau klaim yang mengatakan bahwa eksistensi Raja Daud dan keluarganya Salomo itu sama seperti menyakiti hati bangsa Israel ya? Pasti dong. Pasti sangat menyakiti karena itu raja bangsa Israel secara lahiriah, secara bangsa saat sejarah itu mencatatnya. Oke. Mengapa ini fakta ini bahwa eksistensi Raja Daud dan keluarganya Salomo itu penting sih? Nah, kenapa penting? Nah, ini menyangkut juga kalau kita lihat dari sisi sejarah kuno Israel ya. Singkatnya lah bahwa mereka merindukan seorang Mesaya. Karena dunia Israel sangat dikelilingi dengan namanya jajahan. Dan mereka percaya dan mereka sesuai dengan nubuatan dalam Israel kuno bahwa akan lahir dari keturunan Daud. Ya, yaitu seorang raja yang akan membebaskan. Itu konteks dalam dunia sejarah dulu atau sejarah Israel yang mungkin sampai sekarang masih memegang hal itu. Namun bagi orang percaya yang kita saat ini sebagai kekristenan umumnya, ini peran tentang informasi sejarah tentang Daud Salomo ini sangat-sangat kunci. Kenapa kunci? Karena jikalau kita urutkan, maka pada akhirnya tanpa Daud, maka tidak akan ada namanya Mesias. Mesias tanpa Daud. Walaupun nanti ada cerita lain tentang bagaimana Israel badani menolak Mesias yang kita percaya secara Kristen Yesus itu cerita lain ya. Tapi sejarah menyatakan bahwa secara urutan keturunan dari hasil dari sejarah tentang Daud dan keluarganya, Salomo dan selanjutnya, itu menghadirkan Mesias di masa depan kemudiannya. Dan yang kita percaya sebagai juru selamat. Jadi itu sangat penting jika kita tidak mengetahui sejarah ini. Kalau begitu ini implikasi imannya besar ya? Ya, betul. Oke. Jadi apalah artinya silsilah di Matius 1 ayat 1 tanpa hadirnya Daud? Betul. Ada lagi yang mau ditambahin? Ya, jadi kalau kita lihat, karena kita belajar pekan ini tentang Alkitab sebagai sejarah, maka ada pembuktian-pembuktian, tidak hanya sekedar kalimat iman saja, tapi kalimat yang dibuktikan dengan pembuktian ilmu atau mungkin bisa dikatakan arkeologi ya, bahwa di Alkitab seringkali menggambarkan tentang letak-letak lokasi-lokasi. Itu di Alkitab itu sangat jelas. Kalau kita tarik dalam pelajaran kita, gambaran geografis tentang ada satu pelajaran dalam 1 Samuel 17 ayat 1-3. Ada bernama lokasi itu Kirbet Keyafa. Terletak di bukit di mana lokasi perkemahan Israel. Persis yang dijelaskan dalam pasal ini. Lalu ada penemuan di lokasi itu. Apa penemuannya? Yang cukup besar. Yaitu menyangkut sebuah prasasti. Sebuah prasasti di dalam sebuah situs yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani itu tentang 2 pintu gerbang yang menggambarkan tentang bagaimana kebesaran kota pertahanan, benteng yang saat dibangun oleh Daud di zaman Saul dan Daud. Jadi itu suatu bukti sejarah yang sangat kuat. Artinya ini meneguhkan tentang bahwa keturunan atau garis dari tokoh Daud ini secara fakta nyata, tidak hanya sekedar dongeng belaka, begitu. Oke. Terima kasih Pendeta Kris. Ini lengkap ya. Ya. Dari fakta sejarah kita sudah kupas, kemudian apa hubungannya dengan iman kekristenan kita sudah kupas bersama. Sekarang saya ke Pendeta Heski. Wah, dia sudah cukur rambut ini, luar biasa. Wah, perlu. Perlu ya. Oke. Saya juga nanti. Suara kedengaran ya, Pendeta? Kedengaran. Jelas. Oke, terima kasih. Ada fakta sejarah. Fakta sejarah ini menarik nih, Pendeta Heski ini.
sehubungan dengan yang terjadi di tahun 701 sebelum Masehi ketika Sanherib menyerang Yehuda. Jadi ternyata itu direkam, artinya dicatat mungkin sama Sanherib di dalam beberapa cara, dan salah satu caranya adalah waktu ada sejarah ditemukan di ibu kota Niniwe ketika dia mengatakan bahwa 46 dari kota-kota bertembok si Hizkia, kerajaan Yehuda, yang kuat, dan desa-desa kecil yang tidak terhitung jumlahnya di sekitar, saya kepung dan saya taklukkan. Nah, fakta ini benar memang terjadi. Tapi kata ini nih, kata yang saya kepung dan saya taklukkan ini sepertinya sepintas berbeda dengan apa yang direkam oleh Alkitab. Yang ditulis oleh Yesaya 37 ayat 33 sampai 35. Bahwa pengepungan itu terjadi, tapi sebenarnya adalah bangsa ini tidak masuk sama sekali ke kota mereka. Bahkan tidak ada satupun panah yang mengarah ke sana. Mohon maaf ini, pretesi kalau salah, tolong dikoreksi. Apakah pertanyaan saya yang salah? Atau memang tidak ada keselarasan antara bukti catatan historis si Sanherib tadi ya? Ya, Sanherib. Dan bukti dari catatan historis Alkitab. Oke, kalau saya salah, tolong dikoreksi. Ya, terima kasih Pendeta Dedi. Jadi seperti dia bilang mengepung, ya, mengepung. Tapi bagaimana kecocokan antara Alkitab dan bukti-bukti arkeologi? Dia laporkan ya, itu satu kebanggaan apabila seorang raja menang dalam satu pertempuran, biasanya dia mau mengabadikan itu ya. Dia mau mengabadikan dan dia katakan hal yang sama. Tetapi saya ingat Walter Dietrich dia seorang teolog Perjanjian Lama, dia bilang seperti ini. Di zaman modern sekarang ini, sejarah itu harus dipahami dan dijelaskan ecce Deus non deratur. Artinya di dunia modern sekarang katanya belajar sejarah seolah-olah Tuhan tidak ada. Oke. Jadi kalau mau belajar sejarah, Walter Dietrich bilang, ecce Deus non daretur, itu tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan tidak bekerja. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pembukaan kan dibilang, Alkitab itu tidak berusaha untuk menjelaskan tentang Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi apa yang ada di dalam Alkitab menunjukkan Tuhan itu aktif, terlibat. Nah, di dalam cerita Yesaya pasal 37, pertanyaannya baik sekali. Kalau kita lihat, saya baca ya, kalau ya, silakan. Karena Pendeta Dedi mengangkat ayat, kita lihat ayat Yesaya 37 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Oke. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, tadi sudah dikatakan. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Oke, sampai situ aja dulu. Jadi pertanyaan Pendeta Dedi, kalau penemuan arkeologi itu menyatakan bahwa dia menyerang bangsa Yehuda, tapi kenapa Alkitab bilang dia tidak akan masuk ke kota ini? Nah, ini di mana sinkronnya. Yes. Sementara kita mau mencari bukti bahwa Alkitab itu juga dapat ditafsirkan, dapat dikuatkan lewat penemuan-penemuan arkeologi, karena Alkitab itu adalah sejarah. Nah, betul. Kenapa saya katakan di awal tadi untuk penjelasan ini komentar dari Walter Dietrich? Karena berbeda untuk mempelajari sejarah lain dengan mempelajari Alkitab. Ketika kita mempelajari Alkitab, ecce Deus non deratur itu tidak berlaku. Seolah-olah tidak ada Tuhan itu tidak berlaku. Karena mungkin kalau berbicara... Karena Alkitab menceritakan tentang Allah ya. Exactly. Betul sekali, Pendeta Dedi. Jadi itu berarti dalam setiap kehidupan manusia yang ada dalam Alkitab ini tidak lepas kaitannya dengan apa tadi aktifnya Tuhan, actionnya Tuhan. Persis. Jadi makanya ketika mau menjelaskan seperti ada ketidaksinkron ini, kita perlu kembali kepada Walter Dietrich bilang tadi, nggak bisa menjelaskan Alkitab pakai prinsip yang tadi. Dunia modern kan sekarang mau belajar Alkitab, mau belajar sejarah tanpa Tuhan. Mau belajar tentang dari mana asal-usul kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu.
Jadi ketika belajar Alkitab, kita tetap harus ada unsur Tuhannya di sana. Nah, kenapa ini seperti ada ketidaknyambungan antara penemuan arkeologi dan yang lain? Tadi kalau tidak salah di dalam pembicaraan yang lain dengan Pendeta Roy, dia bilang raja-raja dulu itu hanya menceritakan keberhasilan mereka, Mhm. tidak menceritakan kegagalan. Mhm. Tidak menceritakan kegagalan. Nah, di dalam konteks Yesaya 37 ayat 33 sampai 35, kenapa ada seperti berbeda? Dia bilang memang tidak masuk, ya, tidak akan masuk, tidak menembak, tidak mendatanginya dengan perisai, dan tidak menimbun tanah. Artinya menimbun tanah tembok ini atau kota itu akan menjadi reruntuhan. Nasibnya akan jadi seperti Lakis, ya, salah satu dari kota-kota besar itu. Ya. Jadi penemuan arkeologis. Kota ini adalah kota Yerusalem. Oh, Dan oke. kota Yerusalem ini, Yerusalem sebagai ibu kota itu tidak ditaklukkan. Dan makanya kota Yerusalem yang kita tahu sekarang itu ada di Palestina, di Israel sana, itu tidak masuk di dalam penemuan arkeologi. Kota itu tetap ada dan berkembang dari sejarah sampai pada hari ini. Kenapa itu tidak dilaporkan oleh Sanherib tadi? Sanherib. Karena ada unsur Tuhannya di sana. Hmm. Kita jangan lupa, ketika dikatakan melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, Sanherib, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ini refer kepada pelajaran Pendeta Chris sebelumnya. Jadi kalau kita tidak mempercayai adanya Daud, kita tidak akan mempercayai ada peristiwa ini. Yes. Kenapa? Daud tidak ada, cerita ini tidak ada. Kenapa penulis Yesaya bilang, karena aku, Tuhan, dan oleh karena Daud? Karena ternyata sudah ada informasi dari Tuhan sebelumnya, janji mengenai keluarga dan kerajaan Daud. 2 Samuel pasal 7. Ya. 2 Samuel pasal 7 ya, saya baca. Ketika raja, mulai ayat 1, ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya, terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Oke, sekarang kita pergi ke ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Jadi, Daud setelah bikin istana. Oke. Sekarang kita pergi ke ayat 11 dan sampai ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku, aku mengaruniakan, ini Tuhan katakan, mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Kita ke ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah. Soal Salomo, ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Ayatnya yang ke-15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujatuhkan daripadamu. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kenapa Yesaya 37 itu tidak terjadi seperti yang dikatakan kehancuran? Ya karena Tuhan sudah bilang lebih dulu. Kerajaan dan keluarga Daud itu tidak akan hilang. Nah, di mana kerajaan Daud? Di kota Yerusalem, ibu kota Yehuda. Nah, ini oke, ada pembicaraan yang lain. Oh, kalau begitu pendeta, kenapa tahun 635 atau ketika Babel menyerang Yerusalem hancur? Nah, itu itu cerita yang lain. Cerita yang lain. Tapi di dalam konteks ini, itu refer kepada 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Jadi, tidak keliru. Hanya Sanherib malu aja mengakui bahwa dia tidak masuk. Bahkan kalau di pelajaran di Alkitab terjemahan yang lain, ketika dia bilang dia tidak akan datang, itu approach aja untuk menjangkau nggak bisa, kata. Berapa hari? Kan cuma 1 hari mengepung. Ya, mungkin itu Pendeta Dedi.
Oke, atau bisa saja Sanherib Mm-mm. sementara bicara bukan bicara soal Yerusalem, dia bicara kota-kota Kota yang lain. sekitarnya yang dikalahkan, Yes, ditaklukkan ya, sama kota yang lain. Kota Oke, yang lain. oke, terima kasih. Sudah clear, Ya, Pendeta Hizki. ya. Kita sekarang beralih selanjutnya ke ini orang yang ditunggu-tunggu ini ya. Sudah lama Halo? hilang. Halo, Pendeta Roy? Ya, sepertinya suaranya masih di mute. Harus di unmute dong. Oh Kita ya. rindu mendengar suaranya. Oke. Oke. Pendeta Roy, apa kabarnya? Kabar baik, luar biasa, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Pendeta Roy, yes, ini saya mau tanya ke Pendeta Roy ini ya. Saya mau tanya ke Pendeta Roy. Pendeta Roy membahas Yesus dan sejarah ya? Iya. Oke, Yesus dan sejarah. Bagaimana sejarah dapat membantu kita untuk semakin percaya bahwa kisah-kisah dalam Alkitab ini, khususnya kisah Yesus itu benar adanya. Tapi di sisi yang lain, kita juga tidak terlalu bergantung sama bukti-bukti arkeologis itu sendiri. Tapi kita lebih bergantung kepada Alkitab yang kita percaya sebagai sumber inspirasi dan otoritas tertinggi dari doktrin gereja kita. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya tanpa penemuan arkeologi, kita sudah punya iman untuk mempercayai bahwa Alkitab itu benar. Amen. Tapi dengan adanya penemuan arkeologi, itu akan lebih lagi menguatkan kita dan juga menguatkan orang-orang lain yang bahkan orang-orang yang tidak mengenal Alkitab atau tidak percaya kepada Alkitab. Jadi ini suatu satu tambahan poin yang sangat besar untuk orang-orang di luar sana itu bisa melihat bahwa Alkitab itu benar. Ya, kita tahu bahwa di abad-abad 17-18 itu arkeologi itu dari orang-orang yang mengumpulkan benda-benda antik, kemudian terjadilah penemuan arkeologi yang luar biasa. Yang mana Alkitab akhirnya sejarah yang ada dalam Alkitab yang awalnya orang bilang itu dongeng, akhirnya itu terkuak semua dan itu benar. Seperti yang tadi Pendeta Hizki sudah singgung ya. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang Yesus dan sejarahnya. Ya, kalau kita lihat di Injil ya, memang dari keempat Injil itu membicarakan tentang Yesus ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus itu dari non-Alkitab, artinya di luar Alkitab, tetapi membicarakan tentang Yesus di sana. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, kemudian Matius 26 ayat 57 sampai 67, di sana menceritakan. Jadi tokoh yang pertama ya. Tokoh yang pertama yang kita bahas, yang dibahas dalam Alkitab dan juga dibahas melalui sejarah dan penemuan arkeologi, yaitu yang imam besar yang bernama Kayafas. Nah, kita tahu imam besar ini, dialah yang menjadi seorang pemimpin, imam besar waktu itu, yang memprakarsai agar supaya bagaimana Yesus ini ditangkap dan dihukum mati. Ya, kita bisa membaca di dalam Yohanes, Matius sana sangat jelas tentang imam besar Kayafas ini. Nah, imam besar Kayafas ini keberadaannya ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Josephus ya. Josephus Flavius. Alfius. Nah, dia ya seorang sejarawan, dia orang Yahudi tetapi dia bekerja untuk orang Romawi, bahasa Romawi. Jadi penulis sejarah orang Yahudi tapi dia bekerja untuk bangsa Romawi. Nah, dia pernah menulis dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa selain mengambil, jadi isinya seperti ini kutipannya. Selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas, menunjuk Jonathan putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikannya. Nah, di sana disebutkan tentang imam besar Kayafas. Nah, jadi sejarawan ini yang Josephus ini tidak ada dalam Alkitab, tetapi dia seorang sejarawan yang ada waktu itu. Dia adalah saksi tentang imam besar Kayafas. Dia menulis tentang imam besar Kayafas. Nah, jadi kita lihat sini tokoh imam besar Kayafas itu ada, pernah ada, dan dialah yang mengatur supaya, dia yang memimpin mengatur supaya Yesus itu disalibkan dan dihukum mati. Nah, kemudian penemuan arkeologi yang
lainnya selain penemuan dari tulisan dari Josephus ini, sejarawan ini, tahun 1990 ditemukanlah di selatan dari Yerusalem, ya, di Israel sana, satu makam keluarga yang berisi 12 kotak atau peti yang berisi tulang belulang atau yang disebut dengan ossuarium, ya. Ossuarium itu adalah kotak yang mana di dalamnya itu ada tulang belulang, dan ini ditemukan satu tempat, itu makam keluarga itu ada 12 ossuarium di sana. Nah, kemudian di salah satu dari kotak itu tersebutlah nama Kayafas. Oke. Dan para ahli ini mengatakan bahwa itulah imam besar Kayafas, dan mereka teliti dan memang itu benar. Jadi ini menyatakan tokoh yang pertama, imam besar Kayafas, yang mengatur, yang memimpin agar supaya Yesus itu ditangkap kemudian disalibkan, itu pernah ada. Jadi penemuan arkeologi tentang imam besar Kayafas ini membuktikan bahwa dia ada, ya, imam besar Kayafas ini ada. Kemudian berikutnya, ini masih diberikan waktu, ya. Ya, Masih. silakan. Nanti kalau saya udah stop berarti sudah habis waktunya. Ya, kalau ada pertanyaan atau yang perlu dijawab, silakan. Ya. Baik, kemudian berikut tokoh yang kedua, ya. Tokoh yang kedua yang berhubungan, ya, ini apalagi yang berhubungan dengan penangkapan, penghakiman, dan penyalipan dan kematian Yesus itu adalah siapa? Dialah Pontius Pilatus, ya. Pontius Pilatus itu di dalam Yohanes 18 ayat 29 sampai 31 itu menceritakan, ceritanya ada di sana. Nah, pada tahun 1961 ditemukanlah prasasti yang bertuliskan Pontius Pilatus. Nah, jadi penemuan arkeologi memberikan apa? Memberikan bukti. Nah, ini ada prasasti yang bertuliskan Pontius Pilatus yang adalah merupakan di sini gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius waktu itu. Nah, kemudian prasasti ini terukir di atas batu di dalam teater yang ada di Kaisarea. Nah, jadi sangat jelas nama Pontius Pilatus itu pernah ada, dan mereka tahu bahwa dialah yang mengambil keputusan supaya itu dihukum mati, disalibkan oleh desakan para imam-imam, ya, para tua-tua orang Yahudi, ya, yang dipimpin oleh Imam Kayafas. Nah, jadi kedua tokoh ini menyatakan, menguatkan tentang keberadaan Yesus. Kemudian sejarah sekuler juga, ya, di abad pertama dan kedua ada seorang yang bernama Tacitus, ya. Nah, dia juga seorang sejarawan, tapi dia bukan orang Yahudi. Ya, mungkin dia ini orang-orang Romawi. Dia seorang sejarawan waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia bercerita tentang siapa Kristus. Nah, jadi luar biasa, sejarawan yang tidak ada dalam Alkitab, sejarawan yang ada waktu itu, yang hidup waktu itu, dia berbicara, menulis tentang bahwa Yesus pernah ada. Nah, tentang eksekusi kematian dari Yesus itu juga dinyatakan. Nah, tentang Pontius Pilatus juga pada masa itu, pada masa Kaisar Tiberius, dan juga dia menceritakan, dari Tacitus ini, dia menceritakan tentang Kristen yang mula-mula. Ya, jadi ini sangat menarik, ini luar biasa, ini sangat menguatkan iman kita tentunya. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Yesus, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ya hanya cerita fiksi. Ada yang mengatakan dia memang hidup tapi dia tidak disalibkan. Ada yang bilang dia setelah mau disalibkan dia itu digantikan dengan orang lain. Tetapi itu gugur. Oleh karena sejarah, tulisan arkeologi, penemuan arkeologi itu membuktikan bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab tentang Yesus itu ada, dan mereka menjelaskannya itu pada abad-abad waktu itu. Nah, kemudian juga seorang yang bernama Pliny the Younger, itu seorang gubernur, ya, seorang gubernur dengan panggilan Pliny the Younger. Dia pernah curhat kepada
seorang kaisar yang dia hidup pada abad pertama, abad kedua. Dia curhat tentang orang-orang Kristen mula-mula. Ya, mereka katanya itu berkumpul, bernyanyi dan menyembah seorang dewa. Nah, jadi ada juga beberapa, tetapi ini yang saya mau jelaskan bahwa keberadaan Yesus dan kematiannya dan orang-orang tokoh-tokoh yang ada waktu itu yang terlibat langsung itu, mereka itu dijelaskan bahwa mereka itu ada, mereka itu nyata, pernah ada dalam sejarah, itu dijelaskan melalui penemuan-penemuan arkeologi. Oke, Oke, terima itu kasih aja Pendeta dulu Roy. ya. Kalau begitu Pendeta Roy, pertanyaan kedua belum dijawab tadi. Pertanyaan kedua. Memang benar banyak bukti Ya, untuk pertanyaan kedua. mendukung, memang betul banyak bukti yang mendukung tentang keberadaan dan kebenaran kisah dari Yesus itu sendiri. Apalagi sehubungan dengan kisah kematiannya tadi ya, orang-orang Ya, yang ada di sekitarnya. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk percaya kepada kisah itu, walaupun kita nggak punya bukti-bukti seperti yang tadi? ya, terima kasih. Ya, jawabannya kembali kita kepada iman ya. Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa tanpa penemuan arkeologi, kita percaya dengan iman bahwa Alkitab itu adalah apa? Adalah pernyataan dari Tuhan. Tetapi dengan adanya penemuan arkeologi ini, Tuhan membukakan bahwa ini loh, Alkitab itu benar supaya kan kita manusia yang suka ragu lebih diteguhkan. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Tuhan, ketika mereka menemukan penemuan-penemuan arkeologi, mereka kan menjadi percaya. Nah, seandainya ditemukan temuan-temuan yang bertentangan, atau saya akan lebih percaya Alkitab. Karena kita tahu bahwa penemuan arkeologi juga itu tidak hanya buktinya hanya 1, 2, atau 3, ada banyak. Ya mungkin aja ketika ditemukan itu, ya mungkin itu belum sesuatu yang tidak menguatkan. Dan kita tahu bahwa ada banyak latar belakang. Seperti tadi Pendeta Eski katakan bahwa ada sejarah-sejarah, narasi-narasi yang dibuat yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya, jadi contohnya kalau kita lihat di Matius 27 28, di sana dikatakan ketika Yesus itu bangkit, kemudian para imam-imam itu membuat narasi kepada pengawal-pengawal bilang bahwa oh dia itu dicuri oleh murid-muridnya mayatnya. Nah, itu kan akan membuat narasi-narasi yang berbeda. Namun terlepas dari semuanya, saya tetap percaya dengan iman bahwa Alkitab itu benar. Kan itulah dasar. Tetapi arkeologi ini akan memberikan satu kekuatan buat kita bahwa dengan iman sudah puji Tuhan, kita sudah luar biasa, tidak kita percaya. Tapi dengan penambahan penemuan arkeologi ini, kita akan lebih semakin diyakinkan ya, lebih yakinkan dan lebih dikuatkan imannya. Terkagum-kagum dengan secara kebenaran ini. Oke, terima kasih. Karena tadi sudah disinggung iman, kita akan bicara tentang iman nih. Apalah artinya sejarah tanpa iman kan? Pendeta Kris. Pendeta Kris. Nanti berikut tentang iman. Ya, Pendeta Kris. Bagaimana saya bisa belajar membuat keputusan iman yang penting nih, Pendeta Kris? Walaupun sepertinya fakta sejarah tidak dapat membantu saya untuk meneguhkan saya supaya saya melakukannya. Atau mungkin saja tidak ada sama sekali fakta sejarah yang dapat menolong saya untuk melakukannya, Pendeta Kris. Oke. Di pelajaran kita, ada satu kutipan, saya mungkin baca. Iman bukan sekedar keyakinan kepada sesuatu atau seseorang. Itu adalah suatu tindakan sebagai tanggapan terhadap keyakinan tersebut. Itu adalah iman yang bekerja. Inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan itu bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Nah, memang iman ini melampaui dari segala ilmu, segala fakta atau semacam sejarah yang kita pelajari. Walaupun memang di dalam interpersonal seorang manusia itu membutuhkan juga sebuah bukti. Ada salah satu artikel yang saya pernah baca, dia seorang dokter bernama, kalau tidak salah namanya Randall Youngker, dia PhD, dokter perjanjian lama dan arkeologi di Andrews. Ada sebuah artikel dia katakan begini, ini menyangkut bagaimana kita melihat pentingnya sejarah Alkitab kepada iman ini.
diumpamakan seperti kita memiliki hubungan atau memiliki komitmen dengan pasangannya, misalnya dengan pasangan. Pada saat kita percaya atau kita mencintai seseorang, mungkin teman-teman pendeta juga mungkin mengalami juga. Kita mencintai seseorang. Apakah kita mengenal orang itu yang kita cintai secara seutuhnya? Tidak kan? Tidak mengenal secara seutuhnya. Walaupun sebelum kita menjalin hubungan sebuah pernikahan, karena kita sudah cinta sama dia, maka kita memiliki komitmen dengan dia. Nah, itulah bagaimana juga dalam sebuah kepercayaan kita sebagai orang percaya iman ini, melebihi dari apa yang ada pembuktian itu, melebihi dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, ketika saya percaya, saya berkomitmen mencintai seseorang, walaupun memang secara pribadi saya juga perlu mendapatkan atau menerima sebuah fakta-fakta yang tujuannya fakta itu adalah menguatkan lagi cinta saya, semakin memperkuat cinta saya, membuat saya berkomitmen tuh lebih bersempurna lagi. Dan jadi dengan menyangkut keimanan kita terhadap sejarah-sejarah yang mungkin kita tidak bisa kita ketahui seutuhnya. Namun ketika kita sudah percaya kepada firman Tuhan, maka akan ada waktu sejarah menjawab kepada kita, dan itu meneguhkan iman kita kembali, menguatkan iman kita kembali. Semakin ditancaplah itu cinta kita kepada Tuhan ketika pembuktian itu datang dalam waktu yang akan kita pelajari dari hari demi hari ketika dalam komitmen kita hubungan dengan Tuhan. Itu menurut saya sih. Oh, terima kasih. Begitu indah ulasannya, Pendeta Chris. Pendeta Eski, ini menyambung iman nih, Pendeta Eski. Dalam kisah Daniel, Pendeta Eski, Ya. kita tidak bisa melepaskan peran iman dalam kisah Daniel ya. Ya. Setuju kan? Betul. Jadi, dalam tindakannya itu, ketika dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya, itu saya pikir adalah sebuah tindakan iman. Betul. Sekarang bagaimana itu dihubungkan dengan kehidupan saya, tapi melalui cerita Daniel bahwa seberapa besar sih pengaruh tindakan iman itu dalam kehidupan Daniel, dan itu dihubungkan dengan kehidupan saya. Betul, bagus. Pertanyaannya sangat aplikatif ya, dan ini sebenarnya salah satu yang harus kita capai ketika belajar pelajaran Sekolah Sahabat ini. Lebih khusus sepanjang triwulan ini. Kita terputar-putar bagaimana teknik ataupun metode mempelajari Alkitab, tapi kita tidak ada pertumbuhan karakter. Makanya pelajaran ke-10 ini Alkitab sebagai sejarah. Pertanyaan, banyak cerita yang ada di dalam Alkitab itu ditulis dalam bentuk sejarah. Di dalam Alkitab itu banyak sekali. Alkitab itu adalah sejarah. Dan cerita yang ada di dalamnya itu benar dan dapat diandalkan. Kemudian tadi Pendeta Roy sudah bilang, arkeologi itu di pelajaran Sekolah Sahabat ya, dikutip, lewat arkeologi, atau arkeologi itu jadi berkat untuk memperkokoh kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab. Yang saya mau katakan, walaupun demikian memperkuat juga pandangan dari teman-teman yang tadi sebelumnya, walaupun arkeologi itu memberikan penemuan-penemuan yang menguatkan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, sekali-kali kita jangan membangun iman kita atas dasar penemuan arkeologi. Kita punya iman itu tidak berdiri atas penemuan arkeologi, melainkan apa yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Walaupun arkeologi itu begitu kuat, kita perlu mengingat dalam cerita Daniel bahwa dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang. Pilihan Daniel di dalam Daniel pasal 1 itu mempengaruhi kita sekarang. Kenapa? Daniel pasal 1 dia memilih berkomitmen untuk tidak menajiskan diri dengan makanan hidangan raja. Oleh karena itu, Tuhan mengaruniakan kepada dia kemampuan yang berlipat-lipat ganda dari orang-orang yang makan makanan raja. Nah, poin ini orang suka bilang bahwa dia jadi pintar karena tidak memakan makanan raja, which is orang bilang dia vegetarian dalam pelajaran ini. Tetapi memilih makanan yang sehat, yang baik itu satu hal. Hal lain adalah
Di dalam Daniel pasal 1, Daniel itu belajar. Jadi, oke, makan-makan sehat, tapi tidak belajar. Gimana itu, Pendeta Chris? Ya? Makan sehat, oke. Makan-makan tidak makanan. Orang bilang, karena dia memilih untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang dihidangkan raja, jadi dia jadi pintar, dia jadi mana lagi, perawakannya dia lebih oke. Kita lupa ada satu konsep yang dia pilih itu, dia belajar. Dan kehebatan dia memilih tidak makan makanan raja itu kan sudah dalam pelajaran sekolah sahabat kita bilang, itu sudah dibangun dari kecil ya, Pendeta dia. Itu kebiasaan dari dia masih kecil, remaja, dan muda. Dihubungkan dengan pertanyaan yang Pendeta ditanyakan itu, akibat pilihan Daniel. Bahkan raja pun hampir boleh dibilang ada terjadi pertobatan. Dia mengakui Tuhannya Daniel itu hanya dialah Tuhan yang layak disembah. Akibat pilihan Daniel pada pasal 5, waktu raja bikin pesta, dia tidak menajiskan diri dengan hidangan raja, anggur-anggur dia tidak mabuk, sehingga mungkin Tuhan mengaruniakan kepada dia kekuatan untuk menerjemahkan arti tulisan di dinding. Mungkin ibarat kata di dalam pesta itu hanya Daniel yang sadar, yang waras ya, karena dia tidak minum anggur dan yang lainnya memabukkan, anggur yang memabukkan. Saya dikuatkan oleh karena pilihan Daniel waktu itu. Pelajaran Alkitab, sejarah Daniel itu menguatkan saya secara pribadi dalam hal berkomitmen. Memilih yang terbaik bagi tubuh saya, selain makanan, pelajaran-pelajaran rohani, sehingga bisa mampu. Jadi, pertanyaan yang sangat aplikatif, apalagi untuk teman-teman orang muda yang menyaksikan diskusi ini, pilihan kita sekarang itu mempengaruhi kita hidupnya nanti ke depan, dan yang kedua, mempengaruhi orang lain. Bagaimana ya, Daniel punya pilihan, dia bisa menerjemahkan arti, ya, karena berkat Tuhan, arti mimpi itu. Dan kepada dia diberikan karunia-karunia yang lain. Coba kalau Daniel tidak berketetapan, Pendeta Dedi. Mungkin another guy atau another person yang Tuhan akan tunjuk. Jadi, pilihan Daniel itu menguatkan saya secara iman. Pilihan Daniel waktu itu menguatkan atau menjadikan Tuhan sebagai lineage atau keturunan untuk jadi sejarah. Kita harus jadikan Alkitab itu sebagai satu sejarah yang mengubah kita. Ingat, pelajaran sekolah sahabat ini bilang, Alkitab itu adalah, ini yang terakhir untuk pertanyaan ini, Alkitab itu adalah cerita kita. Cerita kita ada kegagalan di dalamnya, ada keberhasilan, ada jatuh bangun di sana. Tetapi itu ada di Alkitab, cerita kita. Tetapi lebih daripada Alkitab itu adalah cerita kita, Alkitab itu adalah kisah tentang dia. Siapa? Tuhan. Amen. Yang kalau ingat Pendeta Mambu katakan, di dalam kejatuhan ada Tuhan. Tuhan kan, kejatuhan. Di dalam reruntuhan ada Tuhan. Ada Tuhan di dalam keruntuhan. Jadi di dalam segala hal Tuhan terlibat aktif. Cerita kita ada keruntuhan, kejatuhan, ada bangun, ada berhasil, tetapi itu kisahnya Tuhan di dalamnya. Amin, amin. Pendeta Dedi. Wah, puji nama Tuhan. Ada banyak pelajaran iman yang kita bisa dapatkan dari pelajaran sejarah ini ya. Karena pelajaran sahabat memfokuskan kepada pelajaran sejarah. Boleh bertanya? Oke. Oh, mau bertanya? Silakan. Mana? Dalam pelajaran kita kan Alkitab sebagai sejarah. Apakah memperkuat sejarah atau memperkuat Alkitab? Dalam hal... Moderator jawab, host jawab. Iya, sekarang host yang jawab. Selama ini kan host yang tanya-tanya, sekarang moderator. Sekarang tadi dia pikir dia main aman, mau jadi host, jadi bisa bertanya. Sekarang dia jawab. Apa yang kita pelajari ini memperkuat sejarah atau memperkuat Alkitab? Oke. Yang kita akan dapat kesimpulan dari tema pelajaran triwulan ini, gitu kan? Memperkuat sejarah atau memperkuat, artinya berarti ada yang lemah kan? Memperkuat Alkitab, oke. Yeah. Saya pikir itu bisa disimpulkan dari penjelasan teman-teman semua. Tadi Pendeta Eski katakan sejarah dunia melihat peristiwa itu dari sudut pandang mata dunia ketika mereka tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Betul. Tapi ketika kita belajar Alkitab, setiap sejarah yang terjadi dalam kehidupan mereka masukkan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika saya mempelajari sejarah dunia, kemudian sejarah dunia itu relate dengan apa yang Alkitab katakan,
secara tidak langsung saya melihat Alkitab sebagai sebuah buku yang dapat saya percaya karena bukti sejarah dunia menyatakan, maksudnya sejarah dunia membuktikannya. Dan itu secara tidak langsung, bahkan secara langsung, itu semakin menguatkan iman saya untuk percaya kepada Alkitab sebagai buku pedoman dalam kehidupan saya. Gitu dia. Terima kasih. Jadi karena saya baca di pendahuluan pelajaran sekolah sahabat ini sangat penting. Dikatakan di hari Sabat itu, dikatakan begini, pekan ini kita akan melihat beberapa pokok persoalan dalam sejarah seperti yang digambarkan dalam Alkitab dan juga pada beberapa bukti arkeologis yang menolong memperkuat sejarah seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Artinya bahwa Alkitab itu faktanya dan benar adanya. Betul. Dan sejarahlah yang diperkuat dari temuan-temuan ini. Ingat, kata sejarah di sini sebetulnya adalah sejarah yang ditulis dalam Alkitab. Alkitab. Ya, itu maksud saya. Cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Cerita yang dalam Ya, Alkitab. Alkitab itu tidak ada miss atau tidak ada kesalahan dalam. Yes. Oke, tapi kita perlu hati-hati juga ya. Karena terkadang ada sebuah kalimat, when Bible is silent. Ya. Jangan sampai nanti kita terjebak, kita jadikan Alkitab sebagai sebuah buku untuk menjelaskan segala hal yang sebetulnya kita secara keterbatasan kita tidak sanggup untuk mengerti. Ya. Jadi perkataan Alkitab itu adalah sejarah, kalau saya pikir ya, pelajaran sekolah sahabat Alkitab sebagai sejarah. Sejarah itu, kalau berbicara sejarah itu mempunyai ruang terbuka seluas-luasnya untuk diselidiki. Kalau bilang sejarah kan. Jadi itu menjadi bahagian yang Alkitab menjadi satu hal yang terbuka untuk diselidiki. Jadi kita tidak bisa menahan pikiran kita untuk menyelidiki Alkitab. Karena Alkitab itu adalah sejarah. Dan sifat sejarah adalah terbuka untuk diselidiki. Hanya tinggal bagaimana penyelidikan itu dilakukan. Mungkin kita bisa bagikan kepada teman-teman atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini. Cara-cara yang seperti apa? Tadi Pendeta Roy bicara banyak soal inti dari cerita Alkitab itu adalah Yesus sendiri. Kalau saya melihat sih seperti itu. Alkitab sejarah, jadi punya ruang seluas-luasnya, menyediakan ruang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk menyelidiki sejarah, menyelidiki Alkitab itu. Kalau teman-teman melihat itu seperti apa? Ya, karena saya berpikir gini, ada pandangan para arkeolog atau penemu-penemu yang menganggap Alkitab itu lemah. Oke. Alkitab lemah. Sehingga dengan kata lain, dengan lemahnya Alkitab, maka perlu disupport oleh bukti atau sejarah yang ada di dunia ini. Nah, ini kan menjadi istilahnya kalau menurut saya agak berbahaya ya sebenarnya. Kalau dianggap Alkitab lemah, maka ini menjadi masalah. Berarti karena Alkitab sebagai dasar orang percaya, dasar teologi pelajaran kita yang lalu, Alkitab sebagai sumber semua pengajaran. Nah, ini yang menjadi penting kenapa pekan ini kita belajar tentang Alkitab sebagai sejarah itu, bahwa apa yang disajikan di dalam Alkitab itu betul-betul artinya terjadi dalam sejarah nyata dan didukung oleh semua ilmu atau cabang-cabang ilmu seperti arkeolog seperti itu mendukung tentang apa yang tercatat yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Artinya saya tidak mau ada anggapan bahwa Alkitab itu lemah sehingga perlu didukung dari eksternal, dari ilmu-ilmu yang lain untuk mendukung supaya Alkitab itu tidak lemah. Ya, sama dengan iman kan tadi Pendeta Dedi bilang bagaimana cerita Daniel itu berhubungan dengan iman saya. Paulus ketika dia berbicara dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 14 dia bilang mana Alkitab? Dia bilang seperti ini, 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Oke. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi hubungan peristiwa yang lalu itu bisa bermanfaat bagi saya sekarang untuk peristiwa yang akan datang.
kalau saya mempercayai bahwa cerita atau sejarah Yesus Yesus bangkit, saya juga bisa percaya dan meyakini di depan nanti akan ada kebangkitan orang mati. Jadi itu tarikan, itu yang tadi lain sejarah itu menguatkan kita. Kalau saya percaya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit zaman yang lalu, saya percaya itu. Di hari depan Yesus bisa membuat hal yang sama, akan terjadi hal yang sama. Kalau dia membangkitkan orang mati, sama memperkuat Yesus dan sejarah di dalam keterangan Pendeta Roy itu. Jadi Alkitab itu bukan hanya menyatakan sejarah yang lampau untuk kita percaya sekarang, tetapi membangun iman kita untuk peristiwa yang akan terjadi di depan. Itu bagi saya dalam pelajaran sekolah sahabat. Oke, saya kepikiran Uh-huh. sementara Pendeta Hezki menjelaskan, saya berpikir tentang satu hal yang mana Alkitab itu luar biasa. Satu hal yang luar biasa, kenapa? Kalau seorang penulis, kan dia menulis satu narasi. Dia sudah punya plot kan, dari awal sampai akhir. Yaitu ada istilahnya dari komedi, tragedi ke komedi gitu kan. Istilahkan tragedi itu kan suatu hal konflik, suatu hal yang tidak baik. Kemudian komedi itu istilahnya itu bukan komedi seperti di film-film komedi lucu-lucu. Komedi itu berbicara tentang cerita yang berakhir dengan indah, happy ending. Happy ending. Nah, kalau seorang penulis, dia akan satu orang penulis itu kan dia menulis terserah dia mau buat ceritanya itu dari komedi ke tragedi, terserah dia mau buat. Dia mau bikin dari sebaliknya dari tragedi ke komedi, ataupun dia mau bikin komedi tragedi kemudian komedi lagi. Itu satu pikiran, itu hanya dari pikirannya sendiri. Tetapi yang menariknya Alkitab adalah Alkitab itu ditulis banyak orang yang menulis. Kita sudah pelajari awal-awal adalah lebih daripada 40 orang yang menulis. Tetapi narasinya, plotnya itu luar biasa. Eden ke Eden. Tapi ini ditulis oleh banyak orang. Nah, kita melihat ada penulis intelligent designer yang menulis Alkitab ini. Nah, jadi ini yang luar biasa. Dari zaman ke zaman. Jadi Alkitab menulis tentang sejarah masa lalu, di mana kita boleh mempelajari pelajaran hidup. Ya, arkeologi itu memberikan meneguhkan. Kemudian kita hidup sekarang, kemudian hidup yang akan datang, sampai Tuhan datang, sampai dunia yang baru. Ini sudah ada plotnya. Inilah kehebatan dari Alkitab. Ya, setuju. Kehebatan dari Alkitab. Kita sedang mempelajari. Sekarang kita itu yang saya sangat kagum-kagum dengan Alkitab ini adalah kita lihat ini sepanjang sejarah yang ada ya. Jadi kita bisa mempelajari. Sekarang kita mempelajari tentang sejarah, dan kita sekarang pada sekarang ini kita melihat ke depan. Tapi kita belajar dari sejarah, kita berada pada saat ini, kita melihat ke depan. Bagaimana dunia yang akan datang, atau peristiwa yang akan terjadi ke depan. Dan kita bersyukur punya Alkitab. Ya, kita punya pegangan Alkitab. Itulah yang saya maksud, kekuatan Alkitab itu luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Saya yakin banyak yang mau diucapkan, tapi ingat sesi kita terbatas. Kita jangan sampai nanti bikin para penonton setia kita jadi nggak mau nonton lagi gara-gara kita ngomong terlalu panjang di sini. Kita tahan, oke? Nanti ada saatnya di mana kita ngomong bebas, puas. Semua penonton setia boleh semua penonton setia boleh memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia di channel YouTube kita. Sampaikan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan, pasti akan langsung dibalas oleh admin kita. Jangan khawatir ya. Bahkan kemudian kalau ada mungkin yang ingin menyampaikan permohonan doa, boleh juga disampaikan. Kita akan dengan senang hati mendoakan setiap permohonan doanya. Atau mungkin ingin Bible study, tutor, one-on-one, kita juga akan menyediakan sesi Bible study. Oke, sekarang kita closing statement ya. Jangan panjang-panjang, satu kalimat saja. Satu kalimat saja, oke? Pendeta Chris duluan, silakan. Baik, saya atas penemuan-penemuan ini yang diutarakan telah menyediakan segala macam detail tentang peristiwa yang yang Alkitabiah, dan itu menguatkan iman kita sebagai orang percaya. Amin, kalimat yang bagus. Pendeta Roy. Ya,
Jadi sejarah Alkitab dari penemuan-penemuan arkeologi yang menguatkan meneguhan Alkitab ini memberikan keteguhan iman kepada kita untuk menghadapi masa depan. Wah, super sekali. Hmm. Ada tanya Rizky? Silakan. Dengan bantuan Roh Suci, cerita-cerita Alkitab itu mampu mengubahkan hidup kita. Wah, amin. Luar biasa. Ya. Kalau begitu, pemirsa di rumah, ini semua tidak akan pernah Anda rasakan kalau Anda tidak menikmatinya. Jadi mulai dari sekarang, baca Alkitabnya, oke, kemudian rasakan manfaatnya seperti yang tadi pendeta-pendeta telah sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Kita minta pendeta Rizky untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan cerita-cerita ajaib, cerita-cerita agung, mulia, yang bermanfaat bagi kehidupan kami di dalam kisah-Mu yang Engkau tuliskan di dalam Alkitab. Kami percaya manakala Roh Kudus-Mu memampukan kami akan diubahkan lewat cerita-cerita yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pelayanan kami di tempat kami masing-masing akan makin berkuasa oleh karena kami terus menjadikan cerita-cerita di dalam Alkitab menjadi suatu pelajaran-pelajaran untuk mengubahkan umat dengan perantaran Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka juga dapat diubahkan oleh peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab dengan kekuatan Roh Kudus. Mereka yang sedang bergumul di dalam hidup mereka, mereka yang sedang ada di dalam persoalan, usaha, pekerjaan, mencari sesuatu yang bermanfaat untuk masa ini dan masa mendatang, biarlah mereka akan Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, mereka yang sedang mencari teman di dalam menjalin hubungan untuk kehidupan yang akan datang, Tuhan akan tolong. Mereka yang sedang ada dalam masalah-masalah di dalam rumah tangga, hubungan sosial yang lain, Tuhan akan mampu. Tentunya dengan cerita-cerita di dalam Alkitab yang Engkau kisahkan akan membantu kami untuk mengganti atau mengubah kisah hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung di forum pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.